5, 4, 3, 2, 1, 0. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 bermain di lingkunganku. Kali ini Ustadz Wildan mengajak teman-teman untuk belajar tematik halaman 8. Pekan lalu kita belajar tema 2 subtema 1 dari halaman 1 sampai halaman 7. Sekarang kita teruskan ya teman-teman. Sekarang halaman 8. Tapi teman-teman, jangan lupa sebelum teman-teman menonton video Ustadz Wildan Mubarak Aceh, disiapkan dulu ya buku tulisnya, pensil, dan penghapus. Sudah siap teman-teman? Kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita langsung ke materi halaman 8. Bacalah teks berikut ini. Kita baca ya bareng-bareng teman. Winnie sedang membantu ibu di dapur. Ibu menasehati Winnie agar berhati-hati saat menggunakan benda-benda yang ada di dapur. Ibu Winnie ini menasehati Winnie supaya Winnie berhati-hati di saat Winnie menggunakan benda-benda dapur. Kita terusin lagi ceritanya. Ibu juga menerangkan mengenai sifat dan bentuk benda. Winnie sekarang mengerti bahwa benda terdiri dari berbagai jenis. Apakah kamu juga sudah mengerti seperti Winnie, teman-teman? Insya Allah ya teman-teman ya, pasti sudah mengerti bahwa ada benda yang halus, kasar, lunak, dan ada juga benda yang keras. Ada benda yang dapat berubah bentuk mengikuti tempatnya. Contohnya air yang diletakkan di dalam gelas. Benda ini dinamakan benda cair. Ada juga benda yang tetap atau tidak berubah bentuk. Contohnya apa teman? Pensil, meja gitu ya. Nah kalau pensil yang diletakkan di dalam kotak bentuknya tidak berubah. Benda ini dinamakan benda padat. Baik teman-teman, perhatikan video ini. Ya, simak. Ini video benda padat, cair, dan gas. 1. Benda padat, contohnya meja dan kursi. 2. Benda cair, contohnya air yang kalian minum. 3. Benda gas, contohnya gas yang terdapat di dalam balon. Benda padat merupakan benda keras, seperti kursi dan meja di kelas, alat-alat sekolah, televisi, dan lain-lain.
Coba kamu pilih mana saja yang termasuk benda padat. Benda padat memiliki sifat yang keras atau tidak lunak, volumenya tetap dan bentuknya tetap. Beberapa benda padat dapat berubah karena dipengaruhi oleh benda lain, seperti gula yang merupakan benda padat tetapi akan berubah menjadi larut apabila diaduk di dalam air panas. Ada juga yang disebut plastisin atau lilin mainan, yaitu benda padat yang dapat berubah bentuknya menjadi banyak bentuk lainnya. Nah, teman-teman sudah melihat kan videonya? Sudah mengerti? Insya Allah sudah mengerti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya jawab pertanyaan berikut ini dengan tepat ya teman-teman. Jadi kan kita sudah baca teksnya, ceritanya. Sekarang teman-teman jawab pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, apakah setiap benda mempunyai sifat yang sama dengan benda yang lain? Yang kedua, apa saja sifat benda itu? Yang ketiga, bagaimana bentuk pensil dan kertas? Apa contoh? Yang keempat, apa contoh benda yang bentuknya dapat berubah? Kelima, sebutkan 5 benda di kamarmu yang memiliki permukaan halus. Baik, kita nomor 1 dulu. Apakah setiap benda mempunyai sifat yang sama dengan benda lain, teman-teman? Tidak ya. Tidak sama. Ada yang kasar, ada yang halus ya. Apa saja sifat benda itu? Sifat benda itu ada cair dan padat. Ada juga yang gas itu. Bagaimana bentuk pensil dan kertas? Bentuk kertas persegi panjang, bentuk pensil silinder. Tapi dua-duanya ini sama-sama benda padat.
Yang keempat, apa contoh benda yang bentuknya dapat berubah? Air, betul. Minyak tanah, alkohol, air kelapa, terus bensin, banyak ya. Yang kelima, sebutkan 5 benda di kamarmu yang memiliki permukaan halus. Ada lemari, cermin, boneka, meja, selimut, dan pensil. Baik teman-teman. Selanjutnya halaman 9, masih bahasa Indonesia ya. Isilah arti dari kata-kata berikut dengan kalimat yang tersedia. Kata-katanya apa? Licin, lembut, atau tidak kasar. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Lembut, empuk, mudah berubah bentuknya. Tidak mengandung air, kesat atau tidak halus, padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya. Berbeda dari sebelumnya. Oke teman-teman, masih di halaman 9. Isilah arti dari kata-kata berikut dengan kalimat yang tersedia. Yang pertama, halus. Halus artinya licin, lembut, atau tidak kasar. Terus kasar artinya kesat atau tidak halus. Kalau keras, padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya. Lunak, lembut, empuk, mudah berubah bentuknya. Tetap, tidak berubah keadaan atau bentuk. Berubah, beda dari semula, berbeda dari semula. Basah, mengandung air. Kering, tidak mengandung air. Nah, itu kata di kalimat yang tersedia. Jadi diartikan ya. Oke teman-teman. Sekarang masih di halaman 9. Tulislah bentuk, permukaan, sifat, bahan, dan kegunaan dari benda-benda berikut. Yang pertama, bantal. Bentuknya, permukaan, sifat, bahan, kegunaan. Terus meja. Bentuknya, permukaan, sifat, bahan, kegunaan. Baik teman-teman. Sekarang bantal. Bentuknya persegi, betul. Permukaannya halus. Sifatnya lunak. Kegunaannya sandaran kepala. Untuk tidur ya biasanya kalau ngantuk. Meja. Bentuknya persegi panjang. Permukaan halus. Sifat bahan keras. Kegunaannya buat belajar. Baik teman-teman, selanjutnya halaman 11, pelajaran matematika ya. Pelajaran matematika. Baik teman-teman, perhatikan. Di sini ada 3 ember. Satu kotaknya 3 ember. Terus kotak satu lagi 3 ember. Ada 2 kotak, masing-masing kotak berisi ember. Jumlah ember adalah, oke teman-teman, sekarang ada 2 kotak, masing-masing kotak berisi 3 ember. 2 kali 3. 2-nya ini dari mana teman-teman? Dari kotak ini 1, 2. 3-nya 3 itu dari isi. Berarti kotak kali isi sama dengan 6. Jumlah ember adalah 6. Baik teman-teman, masih halaman 12. Masih di pelajaran matematika. Selesaikanlah soal berikut ini. Berapakah jumlah semua pensil? Nah, dihitung teman-teman. Pensil ada berapa? Ya, ditulis ke dalam perkalian.
4 kali 4 sama dengan 16. 16 dari mana teman-teman? Dari jumlah pensil ini. 4-nya dari mana? Dari kotak 1, 2, 3, 4. Kali 4 lagi. 4-nya dari mana? Dari satu kotak ini berisi 4 pensil. Ya. Selanjutnya teman-teman, halaman 13 bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini. Kita baca ya bareng-bareng teman-teman. Halaman 13. Tino punya mainan pistol air. Tino mengisi pistol itu dengan air. Tino tembakan pistol air pada orang di rumah. Ya, pada orang di rumah. Ibu nasihati Tino agar tidak bermain pistol di dalam rumah. Kata ibu, teman-teman, Tino, jangan bermain pistol air di dalam rumah. Terus kata Tino menjawab, mengapa Bu? Kata ibu, kalau bermain pistol air di dalam rumah, lantai akan basah dan kamu bisa terpeleset. Terus kata Tino apa? Mengapa air di lantai membuat kita terpeleset, Bu? Kata ibu, karena air itu sifatnya basah, nah. Air membuat lantai basah dan licin. Jika ada genangan air di lantai, air harus dilap sehingga lantai kering. Jadi, kita harus berhati-hati jika ada genangan air di lantai. Kata Tino, oh begitu. Baik Bu, Tino akan berhati-hati dan tidak akan main pistol air di dalam rumah lagi. Kata ibunya apa? Iya Tino, kamu anak yang baik, yang soleh. Baik teman-teman, tadi kita sudah baca teksnya, ceritanya. Sekarang teman-teman jawab pertanyaan berikut. Yang pertama teman-teman, bagaimana apa Tino di rumah? Bermain apa Tino di rumah? Yang kedua, mengapa ibu nasihati Tino? Ketiga, apa akibatnya jika lantai basah? Keempat, apa yang harus dilakukan jika lantai basah dan licin? 5. Apakah sifat air selain basah? Nah, teman-teman, boleh teman-teman menjawab ya. Yang pertama, bermain apa Tino di rumah? Ya betul, main pistol air. Yang kedua, mengapa ibu nasihati Tino? Karena Tino bermain pistol air di dalam rumah. Ketiga, apa akibatnya jika lantai basah? Terpeleset. Betul teman-teman, terpeleset ya. Keempat, apa yang harus dilakukan jika lantai basah dan licin? Dilap sampai kering. Ya harus dilap teman-teman. Kalau lantai basah licin ya, harus dilap sampai kering. 5. Apakah sifat air selain basah? Cair dan licin. Baik. Selanjutnya halaman 14. Bacalah teks berikut ini dan jawab pertanyaan dengan tepat. Oke teman-teman, sifat air adalah basah ya tadi. Setuju? Setuju. Wira ingin mengetahui sifat air yang lain. Karena Wira ini kepo teman-teman, pengen tahu. Wira melakukan percobaan. Wira ini melakukan percobaan. Sini ada botol, ada mangkuk, ada gelas. Wira memasukkan air ke dalam mangkuk, plastik dan gelas. Ternyata bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Bagaimana bentuk air dalam mangkuk, teman-teman? Plastik dan gelas. Oke, teman-teman, kita mendengarkan dulu. Anak-anak
tentang air. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, juga mengalir menuju ke segala arah. Itulah air, bentuknya selalu menyesuaikan ruangannya. Itulah air menguap bila kita memanasinya. Itulah air mampu meresap ke dalam celah yang kecil. Itulah air dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, juga mengalir menuju ke segala arah. Itulah air, bentuknya selalu menyesuaikan ruangannya. Itulah air menguap bila kita memanasinya. Itulah air mampu meresap ke dalam celah yang kecil. Itulah air dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Oke teman-teman, itu lagu tentang air. Teman-teman dulu waktu TK senang kan bernyanyi atau sering bernyanyi kan tentang air. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Bagaimana bentuk air dalam mangkuk, plastik dan gelas? Memiliki bentuk tidak tetap, bentuk benda cair selalu berubah mengikuti bentuk wadah yang ditepati. Terus memiliki ukuran tetap, ukuran benda cair tidak berubah walau ditempatkan di berbagai wadah. Selanjutnya, tulislah ciri-ciri benda padat dan benda cair. Tadi teman-teman sudah melihat dua video, benda padat, benda gas, cair, ya. Kemudian tulis contoh benda padat dan benda cair. Di sini ada air di dalam gelas, ciri-ciri dan contohnya. Kedua, ada benda padat yaitu piring. Baik teman-teman, benda cair, ciri-cirinya apa? Mengikuti wadah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, volumenya tetap. Contohnya apa saja? Air minum, minyak goreng, alkohol, air keras, minyak tanah, cat, bensin, dan lain-lain, ya, masih banyak. Sekarang benda padat, memiliki volume dan bentuk yang tetap, tidak dapat
dimanfaatkan. Seperti contoh dimakan, tidak bisa. Piring ini bisa nggak dipakai makan? Dimakan? Tidak bisa. Tapi bisanya dibuat alas nasi, lauk pauk, gitu kan. Umumnya memiliki massa jenis besar, tidak dapat mengalir. Tidak bisa mengalir kalau benda keras itu ya. Contohnya kayu, batu, pasir, tanah, bata, ya, masih banyak, kaca. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya halaman 16, yaitu matematika. Hitunglah jumlah benda-benda berikut ini. Di sini ada 2 piring. Ditambah 2 piring 4, ditambah lagi 2, ditambah lagi 2, ditambah lagi 2, ditambah lagi 2. Oke teman-teman, tulis ke dalam perkalian. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10. Berarti teman-teman tinggal menghitung. Ditulis ke dalam perkalian. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Tulis 5 kali berapa? Kali 2. 2-nya dari mana teman-teman? Satu kelompok ini ada 2 piring. 5 kali 2 10. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Pembelajaran tematik tema 2, subtema 1 sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat dan rajin belajar. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.